Halo kamu, welcome to Power Learning Corner di episode Rewiring Your Brain for a New Life. Segalanya dimulai dari kesadaran dan sirkuit saraf yang sehat. Perkenalkan aku Rais, financial planner kamu. Mengapa transisi sering gagal? Jawabannya bisa jadi salah satunya adalah tubuhmu adalah penjara kebiasaan lama. Kenapa disebut penjara kebiasaan lama? Karena kebiasaan itu berada di dalam tubuh kita. Secara biologis, otak mencintai prediktabilitas, yaitu hal yang sudah biasa dikerjakan. Jadi saat mencoba merubah kebiasaan atau mencoba membuat suatu kebiasaan yang baru, misalnya mulai menabung atau mengejar pulang baru, otak akan melihat itu sebagai ancaman. Jadi sistem saraf seketika akan melihat bahaya. Hasilnya kita kesulitan untuk merubah kebiasaan menjadi kebiasaan baru itu tidak mudah, tapi bisa. Dan ketika kita gagal itu bukan karena lemah, tapi karena sirkuit saraf itu memaksa kembali ke default awalnya yang disebut tadi dengan prediktabilitas gitu ya. Sesuatu yang baru itu tidak terpredik, tidak kenal otak. Jadi dia butuh pattern untuk mengenali. Dan masa membuat pattern ini butuh kesabaran dan konsistensi sehingga otak bisa merekam dan membuat jalur baru. Catatan penting untuk diingat, kita adalah apa yang sering kita ulangi. Setiap kali kita mengulang sebuah pikiran, sebuah narasi pikiran, kita sedang memperkuat kabel atau jalur pikiran tersebut. Dan ketika pikiran-pikiran itu menjadi sebuah identitas yang kita yakini kebenarannya, misalnya aku orang yang susah, aku bodoh, aku tidak berbakat, tidak ada opportunity untuk aku, segala pintu rezeki tertutup untuk aku gitu. Pikiran-pikiran itu menjadi sebuah identitas dan kenyataan yang kita percayai, maka jalur saraf di otak ya, identitasnya itu menebal dan luas, ibaratnya seperti jalan tol. Yang namanya jalan tol apa aja tuh bisa masuk gitu ya. Bukan apa aja bisa masuk sih sebenarnya, apa aja tuh menjadi lebih cepat dan lebih luas gitu ya narasinya. Makin susah dirubah, makin susah untuk dikendalikan, dan akan menjadi autopilot yang kita benar-benar butuh perubahan luar biasa seperti membabat hutan baru nantinya untuk merubah suatu narasi ini. Keyakinan finansial kita sekarang adalah hasil cetak dari identitas yang jalurnya paling kuat di otak kita. Bagaimana agar kita bisa breaking the loop atau memutus siklusnya? Yang pertama adalah melawan resistensi biologis. Untuk berubah itu gak nyaman, kita harus berani melawan fase tidak nyaman atau melewati fase tidak nyaman. Ketidaknyamanan saat mencoba hal baru seperti investasi atau meminta promosi atau mungkin berjualan gitu ya, adalah tanda bahwa otak sedang mencoba membangun sirkuit baru dan itu tidak nyaman. Banyak yang gagal di fase melawan resistensi biologis tadi gitu ya, karena otak memang kecenderungan itu memilih jalur yang dia udah nyaman gitu ya. Kita juga udah nyamannya begini, kalau disuruh rubah juga pasti akan susah ya. Itulah yang disebut dengan blueprint yang kebiasaan yang sudah kita bangun ditambah dengan identitas di dalamnya. Untuk merubah kita juga butuh membangun identitas baru. Contohnya alam semesta hanya bisa memberi jalan jika kamu sudah merasa layak untuk lewat. Ini maknanya apa sih Mbak Rais? Jadi alam semesta percayai bahwa kamu itu sudah layak menjadi dirimu yang berbeda. Aku sebutnya Rais versi upgrade 2, versi upgrade 3 gitu ya. Dan membangun identitas baru itu tidak butuh lompatan besar, hanya butuh repetisi. Jadi misal aku ingin menjadi Rais yang lebih tenang, jadi setiap kali aku mulai agak panik, aku akan menarik napas karena aku mengambil identitas baru dan percaya bahwa aku adalah Rais yang tenang, Rais yang tidak mudah panikan gitu ya. Dan ini aku ulang sehingga otak mulai terbiasa untuk tidak menjadi reaktan gitu ya, tidak bereaksi menjadi aku yang lama. Dan aku percaya jika teman-teman power people
mempraktekkan hal ini, membangun identitas baru. Lihat identitas baru yang ingin dibangun seperti apa. Percayai alam semesta, bahwa alam semesta itu Tuhan gitu ya, dengan iman kita akan membuka jalannya ketika kita sudah merasa layak untuk melewati jalan itu. Karena juga kesulitannya adalah banyaknya blocking mind ya, atau pikiran-pikiran negatif yang sebenarnya mungkin kita udah nyampe harusnya di situ, tapi karena pikiran ketakutan, ketidakpantasan mungkin ya di dalamnya, itu mesti digali lebih jauh, menjadikan kita agak sulit berpindah identitas. Tetapi berpindah ini bisa dibantu sekali dengan repetisi tindakan atau repetisi kebiasaan baru yang teman-teman bangun. Misalnya mau lebih sehat, aku adalah Rais yang lebih sehat dari setahun yang lalu. Yang membedakan adalah misalnya Rais tiap hari lari 3 kilo dan itu aku bangun. Lari 3 kilo dan itu menjadi kebiasaan akhirnya gitu ya, setelah 2 tahun menjalani itu every single day. Dan aku rasa tidak ada yang tidak mungkin untuk merubah asal kebiasaan atau tindakannya dirubah dan direpetisi sehingga otak itu merubah jalur baru, tidak lagi berada di jalan tol yang lama tapi membuka jalan tol yang baru. Seperti itu. Mulailah bertindak seolah-olah kamu sudah menjadi versi dirimu yang versi upgrade. Jalani keseharianmu dengan mentalitas dan identitas baru itu. Untuk merewiring jalur informasi saraf di otak, itu yang pertama, jangan fokus merubah angka di bank ya tanpa merubah jalur informasi di dalam kepala ya. Terus yang kedua, identitas barumu itu butuh bukti. Otak itu butuh tindakan yang berbeda gitu ya. Nggak mungkin memasukkan identitas baru tanpa kesehariannya berubah. Itu otak bilang it's hoax gitu ya. Jadi butuh perubahan dan itu perlu di-repeat sehingga otak itu melihatnya menjadi sebuah kemenangan kecil dan iya, kamu memang berubah. Transisi yang sukses bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang menjadi siapa kita di dalam proses perubahan itu. Karena kalau misalnya kita cuma fokus pada apa yang dilakukan tanpa memiliki identitas baru di dalam proses itu kita akan cenderung kembali balik ke default awalnya kita, di mana yang paling nyaman buat kita. Mari kita praktekkan. Pilih satu keputusan finansial yang biasanya bikin kamu stres, misalnya bayar tagihan atau saat mau beli barang berkualitas bagus ya. Pilih salah satu keputusan finansial. Terus sebelum melakukan transaksi tersebut, berhenti 10 detik. Ya, kasih jeda, tarik napas dalam dan katakan ke dirimu kalau bisa dengan suara nyaring sehingga telinga mendengar, otak juga dikasih sinyal gitu ya. Ini adalah naskah lama, hari ini saya aman. Ini misal, kalian boleh merubah kalimat ini. Saya berdaya, saya mampu, dan saya layak mendapatkan barang berkualitas ini. Kemudian lakukan transaksi dengan sadar dan dengan perasaan syukur. Begitu juga dengan bayar tagihan, percayai bahwa ketika kamu mengeluarkan uang, mengalirkan itu untuk membayar tagihan, sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang lebih untukmu karena kamu mampu membayar tagihan itu. Mulailah kebiasaan baik hari ini sekecil apapun itu karena kamu berharga. Aku Rais undur diri, terima kasih dan sampai ketemu di episode lainnya. Bye-bye.